saya Reva Azarina Karmila. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Wow. Hari ini kita akan membahas mengenai prosedur upaya banding secara elektronik, biasa disebut juga dengan e-banding ya teman-teman. Bagi Anda yang merasa kurang puas dengan putusan pengadilan pada tingkat pertama, di video ini teman-teman wajib tonton ya sampai habis. Dadah. Untuk siapa saja sih yang bisa mengajukan banding? Pihak yang bisa mengajukan banding yaitu pihak tergugat ataupun penggugat dalam perkara perdata. Nah, jika dalam perkara pidana itu ada terdakwa, jaksa penuntut umum ataupun penasehat hukum. Dan untuk mengajukan banding ini yaitu para pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan pertama ya teman-teman ya. Jadi untuk mengajukan banding secara elektronik kita juga harus memenuhi beberapa syarat yang perlu sangat diperhatikan. Nah, itu yang pertama adalah batas waktu pengajuannya adalah 7 hari setelah putusan itu dibacakan atau 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan diterima. Dan yang kedua, harus memiliki akun terdaftar di sistem e-court atau sistem elektronik yang berlaku di pengadilan. Yang ketiga, siapkan dokumennya secara digital seperti surat kuasa, identitas, dan dokumen-dokumen lainnya untuk melakukan pengajuan banding secara elektronik. Juga harus melengkapi berbagai administrasinya. Dan dengan adanya langkah pengajuan, kita juga harus masuk ke bagian penting mengenai langkah-langkah pengajuan banding elektronik ya teman-teman. Ya, untuk awalnya langkah-langkah yang pertama kita tuh juga perlu masuk ke sistem, masuk ke websitenya e-court di pengadilan dan menggunakan login akun yang sudah terdaftar ya. Nah, untuk yang kedua kita juga perlu pilih menu banding. Setelah login itu pilih menu permohonan banding atau e-banding. Untuk langkah ketiga, isi formulir permohonan banding dengan lengkap dan benar. Dan semua itu harus dipastikan semua data sesuai dengan putusan yang ingin Anda bandingkan. Yang keempat, kita harus mengupload semua dokumen ataupun pemberkasan berbentuk format PDF dan tidak bisa melebihi ukuran maksimal yang sudah ditentukan oleh sistemnya. Yang kelima, yaitu kita juga harus membayar biaya panjar untuk melakukan banding sesuai ketentuannya, dan itu untuk pembayarannya juga bisa dilakukan dengan virtual akun atau menggunakan metode pembayaran yang sudah tersedia ya. Ya, ini yang terakhir yaitu adalah langkah-langkah yang keenam, yaitu mensubmit teman-teman. Mensubmit permohonan. Setelah semuanya itu lengkap, yaitu kalian perlu klik submit atau ajukan, dan Anda itu akan menerima nomor registrasi ya teman-teman, yaitu nomor registrasi permohonan bandingnya. Dan selanjutnya setelah mengajukan, apa yang terjadi selanjutnya? Sistem ini akan memproses permohonan yang diajukan di pengadilan, juga akan melakukan verifikasi dokumen, dan Anda juga bisa dapat memantau status permohonan banding melalui dashboard e-court secara real time. Jika ada kekurangan dokumen, Anda akan mendapat notifikasi untuk melengkapi batas-batas waktu yang sudah ditentukan. Dengan adanya banding elektronik ini ya teman-teman, ini juga memiliki keuntungan yang sangat bagus bagi kalian semuanya.
Yang pertama, yaitu dengan adanya banding elektronik ini lebih praktis. Tidak perlu datang ke pengadilan dan juga lebih cepat. Proses administrasi juga lebih efisien dan transparansi. Bisa memantau status kapan saja. Paperless, ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu hemat waktu dan biaya transportasi. Sebelum kita tutup ya teman-teman, ini ada tips yang penting dari saya ya teman-teman. Satu, jangan sampai melewati batas waktu pengajuan. Yang kedua, pastikan koneksi internet itu stabil saat mengupload dokumen. Yang ketiga, simpan bukti pengajuan dan nomor registrasi. Yang keempat, periksa kembali semuanya dokumen sebelum diupload. Yang kelima, jika ada kesulitan mengenai hal ini, hubungi helpdesk pengadilan untuk bantuan teknik ya teman-teman. Nah, itu dia penjelasan lengkap tentang prosedur elektronik. Nah, itu dia ya teman-teman, penjelasan lengkap mengenai prosedur banding secara elektronik. Mudah kan teman-teman? Jadi dengan adanya teknologi ini membuat segalanya itu lebih praktis ya teman-teman. Nah, itu sekian penjelasan dari saya ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.